nahan ngising, nahan nguyuh itu makruh. Makruh itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu makruh. Termasuk kelingan makanan nih. Makanya kalau ada makanan dimakan dulu baru sholat. Lah ini ngeyel, wong seliling ngeyel. Ana wakasin ditinggal sholat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kucingnya lewat ngeong. Kira-kira sholatnya khusyuk apa ora? Ora. Supaya sholatnya aman, ikan asinnya juga aman, setelah Fatihah saya sarankan membaca surat An-Nas. Aman deh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sholatnya rampung, ewa kasih ini aman. Kucingnya minggat ya. Mautul alam. Nah, Mbah Yai Thaifur itu pakune agama. Pak Prabowo itu pakune negara. Saya mau tanya, yang bagus itu paku apa catut? Paku apa catut? Kalau paku, kenapa? Karena paku itu tugasnya mengencangkan, sementara catut tugasnya rusak. Maka negara ini butuh paku. Yang ngurusi negara butuh pakunya negara, yang ngurusi agama butuh pakune negara, yang ngurusi agama butuh pakune agama. Lah, orang-orang seperti Mbah Yai Thaifur niku nyuwun sewu, ini termasuk orang-orang yang pakune agama. Kewaliannya tidak terbantahkan. Mila bocah-bocah kene lho ya, kula pengen sukses macam-macam, lah pas ngetan, tolong mampir ziarah teng makam Mbah Yai Thaifur. Saya bilang, kita itu belum merdeka, Bu. Merdeka itu Mbah Yai Thaifur diwisuda oleh Allah. Meninggal di hari Selasa, yang kata Mbah Maimun, orang yang meninggal pada hari Selasa itu adalah ulama. Kalau meninggal hari Jumat itu mali. Delalah Mbah Yai Thaifur, Mbah Isrori Al-Ishaqi, Mbah Maimun Zubair itu meninggalnya semua hari Selasa dan Selasa Pon. Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi Surabaya itu meninggal tanggal 18 Agustus Selasa Pon. Mbah Maimun Zubair meninggal 6 Agustus 2019 Selasa Pon. Mbah Yai Thaifur 19 Agustus 2025 Selasa Pon. Kayaknya bocah iki setu paing kayaknya. Nah, kenapa beliau merdeka? Saniki ngeten. Yang pertama nggih kula aturi. Ora-ora kowe panjang umur. Ngono wedi temen. Umure pira? 29. Kok raine tua temen. Arane siapa? Muzaki. Kamu tahu Muzaki artinya apa? Suci dari debu. Muzaki. Udah punya istri? Oh, alhamdulillah. Anaknya berapa? 3. Kembar. Serius loh. Bocah cilik iso ngene ya. Saniki ngeten Bapak Ibu nggih. Kula aturi, kenapa kok yang saya sampaikan merdeka itu Mbah Yai Thaifur? Mila sing bener paku mboten catut. Mila ana istilah paku buwono, bukan catut buwono. Kayak teng Yogyakarta iki lho ana paku alam, bukan catut alam. Soal ini sing ngencengi negara, sing ngencengi agama nih. Pak Prabowo masih berusaha membuat negara ini baik, sementara kiai-kiai itu menjaga agamanya Allah. Mila makin kula aturi, sing dimaksud merdeka itu apa toh? Jadi yang pertama begini, merdeka itu adalah ketika kita menempatkan Allah di dalam hati, tidak terkotori dengan apapun, itu baru merdeka. Jadi lanjenengan tasik gadah pengarep-ngarep kepada selain Allah, berarti jenengan itu dereng merdeka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabekti hanya kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau ada pejabat, dia ngabekti kepada jabatannya semata, mengalahkan kebaktiannya kepada Allah, itu berarti dia belum merdeka. Lah wis kabeh le, liyak budun, hanya menyembah kepada Allah. Omongan manusia kira bakal dianggap le. Alah, mau ngomongane wong. Ora bakal dianggap.
Kalau kita menjadikan penilaian Allah itu satu-satunya, itulah merdeka. Tapi lah jenengan tasik gagas komentare uang beratin jenengan dereng merdeka. Mula kula merdeka, buktinya apa? Kula dibully soal es teh, kula guyang-guyu. Merdeka, bro. Aku ramati, jajal awakmu modar. Tambah kuru. Sarungnya gajah duduk. Merdeka itu tidak menganggap omongan yang tidak penting. Bocah hadro kayak gini. Umpamanya karo panitia ada sangoni, hurra bapak Allah. Itu baru merdeka. Sangoni ra. Santai. Nanti kalau panitia nggak nyangoni, tak sangoni. Santai. Tak sangoni apa? Doa. Saya mau tanya, lebih penting amplop apa doa? Bocah aja dijawab. Lebih penting amplop apa doa? Oh, doa. Bener kan? Dia hanya minta doa. Makasih Muzaki. Cangkem medan isi amplop. Ya Allah. Santai le. Jadi ketika kita merdeka itu berharapnya hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah kita kecewa. Soalnya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jenengan berharap terlalu banyak kepada Pak Anas selaku kepala desa Seliling, pasti kecewa. Wong Anas iki ora sempurna kok. Kok jangankan Anas, kiai lo nggak ada yang sempurna. Kula ngomong ngaten, Gus, kenapa kok kiai juga ada salah? Loh, kiai iki kudu salah, Pak. Karena kalau kiai itu nggak ada salah kok bener terus malah dikira nabi. Karena yang boleh bener terus itu hanya nabi. Kiai itu nggak boleh bener terus, Bu. Jadi kalau kiai ini kok ono salah nggih lumrah. Kalau nabi itu nggak boleh salah. Karena langsung dimaintenin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Salah titik mau langsung ditegur. Mila nabi itu maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa, haram baginya neraka. Jadi kalau nabi itu maksum, muzaki mesum. Ya apa-apa vokalis ya. Nggak tak sangoni ya. Insya Allah. Setelah selesai pengajian, kelalen. Ya sepupu nong kalian terus sangoni lah, rapi enak kenyong ya. Aku itu pengajian kalau mbak gak bagi duit tangannya gatel. Tulisannya toh. Capira. Sangalikur cangkeme kan sangalikur. Sangalikur. Casmene sangalikur. Kamu yaudah, kamu ngitung 1 juta. Ngitung 1 juta. Iso ngitung duit ora? Korupsi ya. Pas 1 juta ya, yaudah 1 juta untuk anak-anak hadroh. Ini yang ngundang Gus Sinta malam hari ini siapa? Lurah Seliling. Lurah Anas di Anas. Nas, inyong disangoni apa ora? Amplopnya bapak ya? Mau saya kembalikan untuk jamaah. Di amplopnya di. Oh, ini. Oh di bawah anak sini. Yaudah, amplopnya tak kembalikan. Nanti siapapun yang hadir punya kebutuhan mendesak, alasannya rasional, tak kasih dari sini. Nah, ini nggak akan saya terima. Pokoknya ngundang pengajian Gus Intah gratis. Nah, kita kembalikan. Nanti saya bagi kira-kira jam 4:30 lah. Sebuah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau ada pemimpin jenengan terlalu berharap terlalu banyak, ya salah ya Pak EDW, Pak. Karena bagaimanapun manusia itu tidak maksum. Pak Prabowo itu tidak maksum, apalagi Anas.
Wongnya saya ngendi ya? Nas! Ngendi ya? Saya ngendi ya? Kok langka ya? Kok malah Bali? Arta sangoni lurai kok malah minggat ya. Uli diskon. Jadi kalau kita itu berharap pemimpin yang sempurna itu nggak bisa. Mana lurai? Oh kiye lurai. Kok melayunya kayak banji kayak kiye ya? Anas kiye. Lurah sini ya, akan deh, ini lurah ya. Ini Pak Lurah. Ya aja minggat, lurah minggat. Duduk sini. Supaya lurahnya tidak korupsi, tak kasih uang disimpan untuk jimat. Jimat, simpan. Supaya kamu punya uang sampai kamu mati, caranya gampang. Uang itu jangan kamu belanjakan, uangnya disimpan saja. Ini ya. Sampai mati, insya Allah punya uang kamu Nas. Jadi peci apa dompet ya? Oh maju maning. Senyong meh takon. Lurah Anas kiye saya napa awon? Awon apa saya? Saya napa awon? Kayak budalan jenazah. Inyong ki diundang pengajian kayak susah. Ora sedunang ora apa-apa. Malah iso kelon bae karo bojone nyong ya. Jadi saya itu kalau hari nggak ada ngaji itu malah saya bahagianya minta ampun. Seliling. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah. Usianya berapa Pak Anas? 45. Oh 45. Pada kali inyong 44. Bojone pira? Setunggal. Anaknya pira? 3. Oh 3. Iki tangan kanannya Prabowo. Korbannya kayak gini. Berarti awak gede pada gitu. Ya cocok. Tambahi 1.000 maning. Terus 1 juta tambahin maning. Jadi kita nggak bisa kemudian berharap itu sempurna. Mila kula matur toh. Kita itu yang perlu ditambahi itu adalah sabarnya. Kula aturi nggih. Niki menarik nih. Kula aturi, saya bacakan tulisan yang ada dalam tongkatnya Nabi Musa. Niki soal pemimpinan. Kanat aso Musa tuluha asrotu adru'in. Diceritakan tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 10 diro. Pak Lurah, sediro itu segini Pak Lurah. Kalau bahasanya orang siling mungkin ya setengah meter. Kalau 10 diro itu berarti katakanlah 60 atau 50 cm lah. Berarti sekitar 5 meter atau 6 meter tongkatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tingginya 2 kali tongkatnya, berarti tingginya Nabi Musa itu sekitar 10 sampai 12 meter. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan tingginya sampai 30 meter. Kadang-kadang nyongnya mikir, wong dhuwure 30 meter lah sarungnya sebira. Cangkem malah isine sepira kepiye sih ya? Aja macem-macem, ntar inyong viral maning. Inyong mau ditemen ya viral ya. Nah, walaha su'batani, tongkatnya Nabi Musa itu ada punya cawang. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau kini namanya cabang. Nah, ada pohon, ada begini namanya apa, Lek? Cah gemilang apa arane? Cawang ya. Bukan cangkok. Pang. Pang ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Cabang gini. Patnya juga begini. Walaha su'batan. Wa kana maktuban alaihi. Lah, di tongkatnya Nabi Musa itu kan ada tulisannya, Lek. Tulisannya itu berapa? 4 Pak. Yang saya sampaikan 2 saja. Oh, 3 lah. Wis 4. Wong saya kira peloro telu kada bae nyong ra amplopan ya pada bahaya. Kan dibagi-bagi orang, kan aja baru. Ini di desa apa? Ya bukan, ini saya nggak terima. Nanti pokoknya wargamu yang punya kebutuhan mendesak tak kasih dari sini. Saya nggak boleh bawa uang pengajian, ya. Santai aja Pak Lurah, santai aja. Borong es teh.
Inyong wegah masalah maning. Aku trauma. Yang pertama, apa tulisan di tongkat Nabi Musa itu? Coba, ini untuk Pak Lurah, untuk Pak Camat, kalau ada Pak Camat, untuk teman-teman polisi, untuk teman-teman pejabat, semuanya dengerin. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa berbuat adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu sama, nggak ada bedanya. Hati Pak Lurah. Makanya kenapa kok saya itu mendampingi Pak Prabowo? Saya mengingatkan kalau beliau ada kurang benarnya, kita dukung program-program baiknya. Karena nyuwun sewu, Pak Prabowo ini orang baik. Beliau harus dikelilingi orang-orang baik. Nggih napa mboten? Jangan sampai kemudian kebaikan Pak Prabowo justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Bagi saya itu nggak penting, saya itu punya jabatan apa. Wong saya dulu diminta jadi menteri, saya nggak mau, nggak penting. Cangkem cah ya, duit akeh wis. Nyong kata sangon nih, cerewet bae cah iki ya. Menang cangkeme. Jangan sampai kebaikan Pak Prabowo itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya perlu kita kawal bareng-bareng. Nah, sama, kalau Pak Anas ini dianggap baik, tolong dikawal. Kiai-kiai seliling yang ngawal Pak Anas. Aja mau njaluk proposal karo Pak Anas, tapi ngandani Pak Anas. Kalau kiai-kiai seliling biasa diamplopi karo Anas, kalau Anas salah, kiainya nggak berani nasihati si Anas. Kenapa? Karena kiai ini biasa nguntal amplopi Anas. Makanya ya anak, Pak Anas harus memuliakan kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung. Kiai idola saya itu kiai kampung. Milon jenengan ki ngidolakan orang-orang kayak saya itu salah. Yang perlu diidolakan tuh kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois. Ini penting nih guru-guru ngaji. Makanya kenapa ketika ada guru ngaji di Demak, Gus Miftah langsung datang. Karena saya dulu juga guru ngaji. Dia sebulan digaji hanya 110.000, diterima 4 bulan sekali, didenda 25 juta. Kebangetan itu yang denda itu. Orang mendase ngedol motore, motore mau payu 500.000 tok. Alhamdulillah saya melihat di media sosial, saya datang ke sana, saya ganti uang 25 jutanya, saya belikan motor 3 orang, saya umrohkan. Karena mereka itu penting. Kok polisi kayak Pak Polisi ya, kok neng ada Mbah Mudin, Mbah Rois, guru-guru ngaji, sebisa mungkin mereka kita bantu. Malah dekriminalisasi. Pak Lurah, malam bodoh minimal belikan sarung. Ya gajah duduk kan lumayan. Walaupun sarung gajah duduk ya gorok, dibuka sarungnya langka gajah, malah muncul belalai nih lah kabri. Setiap pemimpin yang dia tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu kelasnya sama. Pak Lurah jangan sampai dianggap Fir'aunnya seliling. Syaratnya apa? Lurah harus adil. Keadilan di desa itu gampang saja Pak Lurah. Pembagian BLT yang merata, adil. Walaupun masyarakat juga harus tahu, adil itu tidak harus sama. Orang seliling itu lucu, kalau pengajian bergaya glamor, masih dinggo, pakaiannya yang paling apik, sandalnya jinjit ngarep. Kalau acara kelihatan mewah, tapi ketika BLT ngantri ngarep dewek. Wong iya teka. Ya melu guyu. Kudungnya warna apa? Ireng. Yang warna coklat insya Allah. Pada baik. Ini tantangan ke depan Pak Lurah. Ada koperasi merah putih. Saya juga memahami mungkin banyak lurah yang kemudian mispersepsi karena khawatir mengurangi jatah dana desa, kemudian dijadikan jaminan ke koperasi merah putih. Yakin saja, presiden punya kebijakan itu pasti punya pertimbangan.
Kayak MBG, mudah-mudahan segera masuk ke seliling. Jangan sampai orang-orang yang ngurusi MBG terpikir sedikit pun untuk korupsi uang MBG. Saya di mana-mana bilang, Gus Miftah kan orangnya Pak Prabowo, Gus Miftah ngurus dapur enggak? Enggak. Kenapa Gus? Saya enggak mau ada hak rakyat kecil yang kemudian masuk ke kantong saya pribadi. Naudzubillah min dzalik. Saya enggak mau. Kalau kamu pernah ikut pengajian Gus Miftah di pondoknya Gus Miftah, nggak ada kotak infak satu pun selama saya pengajian sampai hari ini. Saya khawatir sampai ada hisab Allah kepada saya hanya gara-gara makan uangnya jamaah. Milo kulo wingi ulang tahun patang dino patang bing. Ulang tahun hari Sabtu, Mas Gibran datang. Saya bagi 20.000 paket sembako. Saya bagi 12 motor. Saya bagi umroh. Terakhir saya undangan Denny Caknan sama Tip X. Saya nggak mau ada kotak infak. Bukan kok saya kaya, nggak Pak Lurah. Tapi dari dulu saya nggak mau pernah berurusan dengan uang jamaah. Masa kula ngeten. Ini semuanya sedang diuji. Mungkin kita juga sedang diuji. Ada yang diuji masalah ekonomi. Ada yang diuji anaknya belum bayar seragam sekolah. Ada yang diuji nggak bisa beli beras. Ada yang diuji punya utang. Semuanya diuji. Pemerintah juga diuji. Rakyat juga diuji. Kewajiban kita yang milih Pak Prabowo mendoakan Pak Prabowo. Kewajiban kita sebagai rakyat sabar sambil kita mengingatkan janji-janji para pemimpin kita. Apa-apa Pak Lurah, ojo ndeleng DPR segajine munggah. Saya selalu bilang sama anak-anak, lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada tanganmu bersih penghasilanmu kotor. Macul apa-apa. Nabi itu hanya pernah mencium 2 tangan. Yang pertama, tangannya Siti Fatimah anaknya, dicium anaknya. Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, tangannya siapa Bapak Ibu? Tangan seorang kuli pemecah batu. Ketika Nabi pulang dari perang, melihat seseorang, disalami sama Kanjeng Nabi. Sang kuli ini malu cah Banjar, tangannya disembunyikan begini. Makanya kalau bocah Banjar tangannya metek-metek ora apa-apa, ora apa-apa. Engko Banjar tak wene rokok ya, aman. Tangannya disembunyikan. Kenapa kamu malu dengan tanganmu? Akhirnya tangannya diulurkan kepada Nabi. Ketika disalami Nabi, tangannya metek-metek kayak kapalan. Tanganmu kenapa? Nabi, saya malu. Kenapa? Tangan ini aku gunakan untuk memecah belah batu. Saya mencari nafkah yang halal untuk anak istri saya dengan menggunakan kedua tangan saya dengan cara memecah batu. Apa kata Nabi? Wallah, tangan ini yang akan menuntunmu ke dalam surganya Allah. Haram neraka menyentuh tanganmu, kata Nabi. Tangannya siapa? Tangannya kuli, dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Anda yang tangannya kasar, pecah-pecah, tungaknya mertek-mertek, orang sahisin, insya Allah menjadi wasilah masuk surganya Allah. Amin. Banser, kue jadi banser le pengabdian. Banser langsung dileng tangannya, ini mertek apa ora ya? Hadiah banser rokok untuk sejuta jasarnya untuk konco-konco rokok orang salaman ya salaman orang sida makanya jadi banser ki pengabdian deh ya kerjamu yang ngomong kowe nguli ya macul ya sapa serapa apa tanganmu kasar insya Allah dicintai oleh Allah. Pokoknya pengajian rasa ngarep-ngarep sangu. Wong lurah ra gablek ya. Makanya nyuwun sewu nggih, kita semuanya sedang diuji. Tolonglah bahasa-bahasa yang kurang sopan dikurangi. Masa karena bocah cilik sekolah, urung kebagian MBG, nggak video ra sopan temen. Wow, kayak orang kebagian, keprimen. Ya nggak sopan ya sama presiden seperti itu. Sopan apa enggak? Orang sopan, jenengan nyuruh anas nas jura pantes. Kok Gus Miftah nas contoh. Nas contoh ora pantes. Anak kecil di TikTok lho. Wo belum kebagian wo. Laper. Ini nyuwun sewu, enggak ada etika seperti itu. Kula yakin kaya Pak Prabowo niku kurang istirahat, kurang tidur. Semata-mata mikir rakyatnya. Kita sebagai rakyat ya sabar dulu lah. Ini belum ada setahun Pak Prabowo itu menjabat. Sekarang belum aduh demo turunkan Prabowo.
Sing mau jaluk ki presiden sing model apa? Dipimpin Pak Karno salah, dipimpin Pak Harto salah, dipimpin sapa meneh? Habibie salah, dipimpin Gus Dur salah, dipimpin Bu Megawati salah, dipimpin Pak SBY salah, dipimpin Pak Jokowi salah, dipimpin Pak Prabowo salah. Apa rumangsamu sing dadi presiden kaya rupane Muzaki kayak kiye? Kabeh salah. Sabar. Dipimpin lurah siapa ya salah, Anas ya salah maning. Ya Allah. Maka saya sebagai rakyat mengingatkan, pemimpin yang tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka kelasnya dia seperti Fir'aun. Pak Anas contoh berbuat adil. Tadi benar, ibu-ibu yang di sana tadi itu. Tolong pejabat jangan glamor. Benar Pak. Pak Anas, kalau toh kamu kaya, di hadapan rakyatmu tolong berpenampilan sederhana. Agama itu tidak melarang kaya, Nabi itu tidak melarang kaya, tapi Nabi mengajarkan sederhana. Tahu rakyatnya miskin, ya jangan bermewah di hadapan rakyat. Makanya keadilan itu ada asas kepantasan dan kepatutan. Lah ora pantes, ojo mau lakoni senajan toh halal. Contoh, Anda punya banyak jam, pengajian Pak Lurah, kiwa tengen nganggo jam. Halal apa enggak? Halal, tapi enggak pantes. Halal tapi enggak pantes. Tolong jangan dilakukan. Contoh, khutbah Jumat pakai helm. Oh, halal apa enggak? Halal. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Rakyat sedang susah. Jangan kemudian ditunjukkan hal-hal yang tidak pantes, malah dipamerke. Uang perumahan uang ganti perumahan anggota DPR sebulan 50 juta. Itu pun katanya masih kurang. Mbok delengen wong seliling. Tandur sedina bayarnya pira? 45 kata Anas. Makanya saya selalu mengatakan apa? Pejabat itu boleh kaya, tapi jangan pamer. Maka saya selalu bilang kayak Pak Polisi barangnya tak kandani. Ingat Pak Polisi, pejabat yang lain dengarkan. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Betul? Boleh dipakai tapi cuma pamer. Sing pamer sing pakai mau siji Superman. Mila Superman itu goblok temen. Kenapa Superman goblok? Awaknya gede, bajune S. Kan kudune XL. Awaknya gede bajune S. Nganggo sempak ning jaba. Itulah kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu di atas. Yang satu di mana? Neng kiye nyekeli sempak. Ora mlotrok ya. Apa tadi teorinya anak Ansor Banser? Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Pak Prabowo itu kekayaannya 2 triliun lebih. Jam tangan yang dipakai itu hanya harga 900.000. Padahal kalau Pak Prabowo itu mau beli apapun bisa, mau beli Rolex bisa, mau beli RM bisa. Tapi cukup jam harganya 900.000. Pak Prabowo itu makan di tempat saya, Bu, cuman makan bakmi. Pas buka puasa sama saya di Jakarta cuma makan gorengan. Saya bilang, Pak, saya kalau berdua itu manggilnya Mbak Bebe, jangan makan gorengan. Ora apa-apa, aku tentara. Sesederhana itu. Sukanya cuma nasi goreng. Pak Prabowo sing presiden sugih, sukanya hanya nasi goreng. Lu raya anak cangkeme setik. Alah, gaya temen. belum doyan Gus. Aduh, sangoni maning, sangoni man. Santai, jamaah nanti kebagian. Pokoknya yang paling butuh alasannya rasional tak kasih. Kullu sultanin, setiap pemimpin la ya'dilu fi sultanihi wa fir'aunu sawa. Kalau sampai dia tidak bisa berbuat adil, maka kelasnya seperti Fir'aun. Mudah-mudahan Indonesia dipimpin Pak Prabowo adil, amin. Mas Gibran adil, amin. Semua pemimpinnya adil, amin. Termasuk Lurah Anas adil, amin. Adil Nas, adil. Udah berapa lama jadi lurah?
2 periode. Oh, 2 periode. Pokoknya kamu itu dianggap sukses jadi lurah kalau sudah menyusul Mbah Yai Toifur. Artinya kalau besok Anas meninggal, husnul khotimah kaya Mbah Yai Toifur, berarti Anas merdeka. Kaya Mbah Yai Toifur itu bukan meninggal tapi diwisuda. Diwisuda. Kalau wisuda itu biasanya sukses apa gagal? Sukses. Karena kalau gagal nggak mungkin diwisuda. Kalau kelasnya polisi Mbah Yai Toifur itu udah adi makayasa, lulusan terbaik. Kulo yakin nih, sing ngeliat orang sebanyak itu, masya Allah. Awalnya dia belum tentu loh Pak Lurah, belum tentu. Pak Lurah umurnya berapa? 45, saya 44, cuman sedih 1 tahun. Tapi santai Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Lurah lebih tua daripada saya, bisa jadi yang mati Pak Lurah duluan. Second money. Yang nomor 2, lanjut. Sabar. Yang nomor 2, di tongkatnya Nabi Musa ditulis apa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia kelasnya dengan iblis adalah sama. Kok ono wong alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kelasnya seperti iblis. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali cari guru yang sempurna. Guru yang sempurna itu apa? Saya harus punya guru yang antara ucapan dan perbuatannya harus sama 100%. Selamanya Anda tidak akan ketemu guru, Pak. Maka dikatakan apa? La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang sesuai antara ucapan dan perkataannya 100%. Maka selamanya Anda akan menjadi orang yang bodoh. Syaratnya bagaimana? Tahu bahwa guru itu tidak sempurna, jangan pernah mencari-cari kesalahan guru. Dulu para sahabat mau berangkat ngaji seperti ini, Bu, itu sedekah. Tujuannya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku. Jangan pernah kamu tampakkan aib guruku di mataku. Saya ini malah golek aibnya guru. Aku mau ngaji karo kae ngapa? Rabi maning. Aku mau ngaji karo kae ngapa? Utange oke. Aku mau ngaji karo Miftah apa? Es teh. Saya itu kemudian kalau dianggap menista bakul es teh, hari ini saya bersyukur. Gara-gara masalah itu bakul es tehnya menjadi orang kaya. Sementara Anda yang menghujat saya, pernahkah Anda membuat orang lain kaya? Maka saya nyantai Cabanjar. Dasar Miftah, goblok-gobloknya bakul es teh. Saya bilang, saya ngomong goblok gue sugih, apalagi saya berdoa. Iya. Kita nggak bisa menurut guru itu sempurna, nggak bisa. Harus sama persis, nggak bisa. Nabi itu yang sempurna hanya Nabi. Kalau kiai ada salahnya lumrah, karena kalau Nabi, kiai itu sempurna, malah berpotensi menjadi Nabi. Makanya nggak boleh sempurna kiai. Ya boleh salah ngomong ya boleh, tapi aja sering-sering. Lah ini orang bingung, apa-apa viral. Ceramah karo PSK viral. Jadi Corbuzier masuk Islam viral. Ceramah di gereja viral. Wayang viral. Bagi-bagi duit di Madura viral. Jenggung kepala bojone. Sorry Pak Lurah, saya itu sama istri begini, gemes aku, cuman sekali tok kepalanya tak pegang. Diedit sama YouTuber 70 kali. Vuk 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 vuk. Ya viral maning. Tahun 2004 bulan 10 pas ulang tahun pondok. Saya pikir itu viral terakhir. Ndelala es teh viral maning. Inyong kudu primen ya. Setiap orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis kelasnya sama. Kalau Miftah itu nggak alim, tapi sebisa mungkin atas ketidakalimnya berbuat manfaat.
Makanya Mbah Dimyati Al-Fadlu wal Fadilah Al-Mafdulah Mbah Dimyati Rais, beliau mengatakan apa? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin khairum min kasiri minal ilmi wal amal. Ilmu miftah ki mung titik tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak orang yang banyak ilmu tapi hasilnya minimal. Bagaimana nggak maksimal? Inyong goblok wis ngislam ke wong 300 lebih. Kamu yang merasa alim berapa yang kamu islamkan? Loh, kalau Allah itu nggak paring raison. Makanya kalau saya punya prinsip wis apa-apa, orang alim ya apa-apa. Tundang ngaji ya mangkat, orang ngaji, orang tundang ngaji ya kelon. Nanti bojo ya. Ya Muzaki ya. Muzaki. Bocah cilik kesenangannya kelon. Anaknya telu. Saya ditanya, kan Kang Deddy Mulyadi itu pernah sambat begini, Gubernur Jawa Barat. Orang kok kalau miskin malah anaknya banyak ya, Bah ya? Ini saya ketemu orang miskin tinggalnya di bantaran sungai, tapi anaknya 12, Bah. 12. Saya bilang, loh iya. Orang itu kalau miskin malah anaknya cenderung banyak. Kenapa? Karena orang miskin tuh hiburannya hanya kelon. Loh, hiburannya apa maning, Pak? Kalau orang kaya hiburannya kemana? Main, piknik, vacation, karaoke, ya itu. LC matane, LC. Ya jalan ke pantai, ke gunung, main ke kota, ke luar negeri, jalan-jalan. Jadi ya hiburannya banyak, sementara orang miskin itu hiburannya hanya kelon. Jadi anaknya banyak ya lumrah. Wes orang miskin manggone ning seliling adem-adem pisan. Ya anaknya oke temen ya. Jadi kalau orang miskin anaknya banyak itu jangan disalahkan. Ya, tapi hiburannya kelon. Tapi kamu jangan salah. Orang kaya itu nggak bisa merubah syariat, tapi orang miskin bisa merubah syariat, Le. Loh, yang bisa merubah syariat itu siapa? Miskin apa kaya? Miskin. Contoh, anak kasus bulan Ramadan, wong kelon di siang hari. Matur karo Kanjeng Nabi. Kalau bahasanya bocah sekarang, Kanjeng Nabi apa ya? Ngomong icibos tak ajar kowe icibos. Apa? Kanjeng Nabi, saya melakukan kesalahan. Apa kesalahanmu? Saya jima sama istri saya di siang hari. Kamu harus ganti puasa 2 bulan, ya kan? 2 bulan berturut-turut hukumannya secara fikih. Si miskinnya jawab, tak keprimen Nabi. Kok puasa 2 bulan? Nembe puasa sedina wae kecolongan kelon. Lah 2 bulan keprimen? Jara kuat nyonge ya. Itu loh. Cilaka toh? Baru puasa sehari saja saya kecolongan sudah kelon. Apalagi kalau saya puasa 2 bulan, mana tahan? Apa yang terjadi? Ya udah, kalau kamu nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, hukuman kamu diganti. Apa hukumannya? Kamu harus memberikan makan orang miskin selama 30 hari. Diberikan kepada siapa Nabi? Kepada orang yang miskin. Nabi, sakampungnya inyong ning seliling, inyong sing paling kere. Kon puasa wis ora kuat, kon sedekah kepada yang miskin, ternyata dia yang paling miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang miskin bisa merubah syariat, Le. Kon puasa dia tidak mampu, suruh sedekah dia tidak mampu. Akhirnya apa kata Nabi? Ya udah kamu tak kasih sedekah. Untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri. Nggak ada sejarah orang kaya bisa merubah hukum, tapi orang miskin bisa merubah hukum. Ini kebalikan di Indonesia. Orang miskin jadi korban hukum, orang kaya justru banyak yang merubah hukum. Korupsi 11 triliun timah di Bangka Belitung, 7 tahun tok. Akhirnya Pak Prabowo nesu, akhirnya maksimal 20 tahun. Jadi ini bocah gemilang, kalau 10 triliun bah 20 tahun inyong ya gelem. Ini nggak adil. Makanya kadang-kadang kita ngelus dada ya. Ada orang nyolong singkong di sidang, di penjara. Orang maling uang triliunan, masuk KPK malah dada-dada. Orang maling ayam Pak Lurah, dipukuli masuk polsek, digebuki rene nganti benjut. Orang ditangkap triliunan gara-gara korupsi, masuk KPK malah dibonusi rompi. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga adalah kesamaan. Kemudian yang pertama toh, ojo nganti lurah anas koyo Fir'aun.
Apa? Omai ngapa? Omai. Oh, omelin. Sabar Pak Anas. Apakah sabar niku wonten watese? Sabar niku mboten wonten watese Pak Anas. Mergo sing duwe wates mung kulon progo. Jadi ini kalian Kang Dedi, kenapa ya bahkan Pak Kang Dedi itu yang manggil saya itu kan Abah, yang mengenalkan Kang Dedi Mulyadi ke Pak Prabowo itu saya. Jadi dia tanya, kenapa ya bahwa orang miskin kok anaknya malah banyak? Lah keprimen, hiburannya kelontok. Lucu maning le, inyong duwe kanca CS lah, kiai manggone ning gunung, anaknya kayak temen, telulas, kiai anaknya telulas. Saya bilang, kok metang-metang bae ngapa? Lah keprimen Gus, kalau Gus entah kan hiburannya banyak. Gus entah ketemu artis, ketemu pejabat, ke Jakarta, kemana-mana, keliling dunia. Saya itu di gunung Gus, dingin, hiburannya mau kelontok. Tapi ya matang terus, lah gimana Gus? Kan saya kiai, masa kiai beli kondom? Kan gak pantas Gus. Lah itulah modar ya Gus. Masa kiai mulai pengajian mampir Indomaret? Pak Kiai itu tumbas apa? Kondom. Ngomongnya bisik-bisik karo bakule, kondom. Malah kasih dia ngomong, merek apa kondomnya Pak Kiai? Kiai ini jawab, sutra. Sutranya telas Pak Kiai. Temennya Inyong, ya primen ya Gus ya. Anak banyak kan ya rezeki ya, tapi telulas. Lah kenapa nggak pakai itu? Masa Kiai tuku kondom ya ora pantes Gus. Inyong langsung ngelus dada. Ya Allah, dada bojone Inyong. Ngene iki ya bocah YouTube kok dipotong nggon kondome tok. Viral maning. Janus. Pusing nyong ya. Bocah YouTube cah pira kuwi? 1 2 3. Yo takon tok. Sabra cah YouTube 5, ya nyo 100 nyo 5. Ini perwakilan Cici. Nah, kowe lah sing ngedit foto sing apik-apik. Ora nyelakake Inyong. Kata-kata. Kata-kata nih. Kata-kata yuk. Hidup mancing. Kata-kata hari ini. Ayo. Ah. Ada deg-degan. Cair sono. Saya. Pak. Teman-teman. Ini kata-kata Abah Miftah untuk Pak Lurah Anas. Anas, kamu itu kayak es teh. Segar sih tapi menyakitkan. Iya. Ya Mang Atos bagi tonton YouTube kayak ya. Sing amanah di YouTube. Ya, pada. Maning. Kok nggak kata-kata malah mancing. Cowok itu mancing itu bukan nyari ikan. Wallah. Saya kenapa mengatakan demikian? Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Itu asal katanya sama dengan kaki rijlun. Saya ulangi. Cowok itu bahasa Arabnya rojulun. Asal katanya sama dengan kaki rijlun. Kenapa asal kata laki-laki sama kaki itu sama? Karena laki-laki itu sukanya jalan-jalan. Jadi dia itu pergi dari rumah mancing itu niatnya itu sebenarnya tidak mencari ikan. Yang penting iso mlaku-mlaku. Soalnya ning omah iki mumet deleng bojone tok tak kandhani. Beneran. Kalau niatnya mencari ikan, bawa uang 100.000 ke pasar dapat ikan. Dia itu butuh rileks makanya jalan-jalan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena pada dasarnya perempuan itu suka bercermin. Neng kamar mandi anak kaca ya ngaca. Neng lampu merah anak mobil mandek ya ngaca. Pengajian nyekel HP ya ngaca.
Karena perempuan sukanya bercermin. Yang kedua, kenapa perempuan asal katanya sama dengan kaca, cermin? Karena perempuan tuh hatinya seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Asoy. Kata-kata lur. Makanya kalau kamu suka mancing, kalau mancing tak kasih ilmunya. Kalau mau berangkat mancing, tolong lihat posisi tidur istrimu. Kalau istrinya tidur miring ke kanan, maka pegang jorannya pakai tangan kanan. Kalau istrinya miring ke kiri, pegang jorannya pakai tangan kiri. Kalau istrinya tengkurap, pegang jorannya pakai dua tangan. Kalau istrinya melumah, rasido budal manci. Panser ngakiki. Yang ketiga, kullu ghaniyin la yang tafi'u bimalihi wa huwa wa qarunu sawaun. Huwa wa qaruna sawaun. Setiap orang kaya yang hartanya tidak bermanfaat, maka orang tersebut kelasnya sama dengan Qarun. Makanya kalau ada pengajian di Seliling, orang-orang kaya itu nggak usah nunggu proposal, datang ke panitia nyumbang. Jangan sombong, nunggu panitia datang, nunggu panitia ngemis, nggak boleh. Datang, inyong nyumbang, gitu Pak Lurah. Pitulasan anak acara neng kampung, jangan nunggu panitia sowan, tapi orang kaya datang untuk nyumbang, itu baru keren. Karena kalau orang kaya nggak bermanfaat hartanya, kelasnya sama dengan Qarun.